Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hadi Datang Merabi dari Taman Kode-Kode. Pada video kali ini kita akan ngebahas tentang golang. Di sini kita akan coba buat sebuah project dari kosongan, kemudian kita buat satu persatu file yang ada di dalam projectnya. Kemudian setelah filenya ada beberapa, nah di situ kita coba untuk atur supaya strukturnya menjadi lebih rapi. Di sini kita akan usahakan sedekat mungkin dengan apa yang disarankan di dalam komunitas golang. Jadi untuk teman-teman dari bahasa pemrograman lain mungkin saja akan punya beberapa pertanyaan, loh kenapa kayak gini, loh kenapa kayak gitu. Tapi itu tidak masalah, karena ini yang akan kita lakukan berdasarkan apa yang paling dekat dengan yang disarankan di dunia Go. Jadi kalau ada perbedaan, nggak apa-apa, mari kita diskusi di kolom komentar. Silakan teman-teman tuliskan apa keluhan atau pertanyaan atau apapun yang ingin disampaikan di dalam kolom komentar. Oke, sekarang kita mulai untuk membuat sebuah project Go. Di terminal kita akan membuat sebuah folder yang bernama CA gitu ya. CA di sini singkatan dari Clear Arsitektur. Maksudnya adalah arsitektur yang akan kita gunakan, struktur foldernya itu adalah clear, semuanya clear. Folder A itu maksudnya apa, folder B maksudnya apa, itu semuanya clear. Satu file itu memiliki kegunaan apa, satu file lain memiliki kegunaan apa, semuanya clear ya. Jadi kita menggunakan clear arsitektur. It's beda dengan clean arsitektur. Oke, kita nggak kenal clean arsitektur di sini. Sorry teman-teman yang penganut clean arsitektur. Ya, kali ini teman-teman belum kita akomodir dulu. Oke, nggak apa-apa. Nah, sekarang kita masuk ke folder yang sudah kita buat tadi. Di sini namanya CA ya, berarti di sini kita masuk folder cdca. Nah, di folder CA ini kita sekarang jalankan perintah go mod init CA. Nah, go mod init ini teman-teman tahu di sini perintah untuk menginisiasi sebuah project Go. Sehingga di dalam folder CA ini sekarang kalau kita lihat sudah ada file bernama go.mod. Nah, file go.mod ini menandakan sebuah folder adalah sebuah project Go. Oke, di folder ini kita langsung saja buka kode editor. Di sini saya menggunakan Visual Studio Code. Oke, kemudian di dalamnya kita buat sebuah folder bernama main.go. Nah, di sini pada umumnya kita akan membuat sebuah package bernama main ya. Kemudian function main juga. Nah, di function main ini kita nah, di package main, tepatnya di function main ini, kita dapat menjalankan sebuah http.listen and serve ya. Nah, di listen and serve ini membutuhkan dua hal, yaitu alamat dan juga handler. Oke, sekarang kita tentukan saja alamatnya di mana server ini akan berjalan. Di sini kita gunakan localhost port 8080 gitu ya. Atau teman-teman mau tuliskan juga seperti ini, sangat diperbolehkan. Tapi untuk mempersingkat kita gunakan /28080 saja, dan di sini kita kurang satu parameter lagi, yaitu handler. Sekarang kita buat handlernya. Di sini kita buat dengan nama mux, lalu dia adalah new serve mux. Kemudian mux ini kita masukkan sebagai handler. Nah, mux ini apa? Mux ini singkatan dari multiplexer, atau kita kenal sebagai HTTP router.
Jadi di Mux ini kita bisa definisikan sebuah handle func di sini, kemudian path-nya apa, dan di sini kita bisa tuliskan sebuah function yang dijalankan ketika path di dalam handle func ini diakses. Jadi kalau user mengakses port 8080 di path slash, maka function ini akan dijalankan. Oke, di sini kita singkat saja langsung fmt.print fprint ln. Di sini kita tulis w, kemudian halo, selamat datang gini ya. Nah, setelah itu kita coba jalankan dahulu. Oh ya, di sini kita sembunyikan dulu. Nah, kemudian kita buka terminal. Oh, salah terminal, sebentar. Nah, oke, di sini kita bersihkan dulu. Go run main.go. Oke, sekarang kita buka web browser, dan di web browser ini langsung saja kita buka port 8080 ya. Nah, di sini sudah muncul selamat datang seperti ini. Oke, artinya project kita yang tadi sudah berjalan. Di sini kita hentikan dulu servernya, kemudian kita kembali ke kode. Nah, pertanyaannya bagaimana kalau misalkan handle func-nya banyak atau routingnya banyak gitu ya. Nah, sini nggak apa-apa, kita buat aja beberapa di sini. Misalkan di sini users, kemudian di sini categories. Nah, di sini get all categories. Kemudian di sini juga yang user sama get all users saja. Oke, nah sekarang kita sudah punya sebuah file yang isinya adalah HTTP server dan juga routing yang ada di dalamnya. Nah, di Golang sebisa mungkin kita gunakan satu file untuk satu project. Kalau tidak memungkinkan, baru kita buat file baru. Nah, di sini kita rasa kalau seperti ini dia akan semakin panjang ya, dan semakin besar di function main ini. Jadi codingannya akan berantakan, susah dibaca, akhirnya susah dipahami. Jadi kita perlu buat satu file lagi. Kita beri nama saja handler.go, dan di sini package-nya main juga. Oke, nah sekarang kita buat sebuah function. Sekarang kita buat function di dalam handler.go. Misalkan namanya new handler. Nah, di sini kita ttp. Oke, http.servmux gitu ya. Nah, kemudian di sini kita bisa cut dulu yang bagian ini, bagian pembuatan mux-nya, lalu kita return mux. Oke. Nah, kemudian untuk handler yang lain di sini kita cut juga. Kita masukkan ke dalam file handler.go. Tetapi di sini ada beberapa hal yang akan kita ubah. Oke, kita pindahkan ke sini. Jadi bentuknya seperti ini. Nah, kita coba dulu supaya jalan ya. Di sini mux new handler. Oke. Nah, di sini semuanya normal. Jadi kalau kita coba jalankan, sebentar, go run bintang.go. Agak berbeda ya cara menjalankannya. Oke, sekarang kita pakai go run bintang.go, dan di sini kita refresh, itu hasilnya sama. Jadi tetap berjalan seperti semula gitu ya. Nah, sekarang handler ini bisa kita pindahkan lagi untuk handlernya yang ada di sini. Oke. Nah, kenapa perlu dipisahkan? Karena sekarang kalau misalkan kita punya handle func atau routing yang banyak,
maka fungsi new handler ini akan jadi besar. Nah, begitu function new handler ini besar, akhirnya dia sulit dipahami juga. Nah, sekarang kita perlu pindahkan semua func ini keluar dari new handler ke sini. Oke, ke bawahnya, kemudian yang kategoris juga ke bawahnya. Oke, nah di sini kita rapikan aja seperti ini. Nah, setelah itu kita beri nama nih masing-masing handle index untuk yang paling atas, kemudian handle get users untuk yang nomor 2, kemudian handle get categories untuk yang kategori. Nah, kemudian di sini kita bisa masukkan handle index, lalu handle users, dan di sini handle categories. Sini kita tambahkan enter ya supaya terlihat dengan baik. Nah, sekarang fungsi new handler sudah semakin baik nih. Dia sudah memang sama, tetap membesar ketika routingnya semakin banyak, tetapi masing-masing handler dari routing yang kita buat itu akan dibuat dan berdiri sendiri sebagai sebuah function gitu ya. Jadi lebih efisien lagi ketimbang functionnya itu dibuat di dalam function new handler ini juga gitu. Nah, sekarang dengan bentuk seperti ini kita coba run lagi. Kita coba run lagi di sini di web browser, kita refresh dan hasilnya sama. Di sini artinya kode yang kita buat berjalan dengan normal gitu ya. Nah, oke. Sekarang pertanyaannya gimana kalau misalkan kita punya satu struct config gitu misalkan, atau database atau repository atau service. Nah, itu gimana naruhnya? Nah, di sini kita bisa mulai dari config dulu ya. Misalkan config go. Di sini kita punya package main, kemudian dia misalkan type-nya config struct gini, dan misalkan port gini ya, atau host. Nah, ya, oke. Nah, di sini kemudian di main-nya di sini kita buat sebuah config. Di sini config pakai pointer, kemudian hostnya itu misalkan 80. Oke. Nah, di sini nggak ada masalah ya, kita bisa langsung masukkan aja di sini. Conf host gitu ya. Ya udah kayak gini, aman-aman aja gitu. Nah, yang jadi masalah adalah gimana kalau misalkan kita di sini mau selamat datang di host. Nah, ini dia. Kita perlu masukkan di sini host gitu ya. Conf.host. Nah, gimana caranya untuk mendapatkan conf di bagian handle index ini? Gitu. Nah, di sini kita bisa lakukan dengan cara seperti ini. Jadi new handler itu akan menerima conf di atas ini. Nah, begitu new handler menerima conf tadi, berarti kalau mau nerima harus ada gini ya. Harus ada parameter yang diterima. Nah, di sini dia akan mengirim ke handle index. Nah, gimana cara ngirimnya? Caranya adalah dengan menjadikan handle index ini menjadi sebuah closure gitu. Nah, jadi di sini dia menerima lagi config dan dia returnnya adalah http.handler ya. Oke. Nah, di sini return func. Oke, sorry. Ini di sini harusnya http handler func. Kemudian di handle index yang di atas di sini kita masukkan aja confnya. Nah, di sini
sudah berhasil kita berhasil meneruskan conf ini atau config ini sampai ke dalam handler yang handle index ya di sini. Jadi sudah bisa muncul selamat datang di host %s atau sesuai dengan config.host ini. Nah, kita lihat sekarang hasilnya seperti apa dengan menjalankan ukuran bintang Go lagi. Kemudian kita cek di web browser di sini. Oke, nah kita sudah dapat hasil yang seperti ini. Jadi ini udah sesuai ya. Nah, kita lihat lagi di kode kita di sini. Itu nggak ada masalah ya untuk menggunakan awalnya satu file. Kemudian karena kita butuh untuk membuat beberapa file itu boleh. Nah, pastikan kita membutuhkan gitu ya. Nah, tadi kita udah pastikan bahwa kita memang butuh. Kemudian di sini package-nya baru main. Ya nggak apa-apa. File aja harus satu gitu ya, apalagi package. Nah, di Go itu sebaiknya package-nya itu flat. Jadi kita butuhnya hanya satu package sebetulnya. Tapi kalau misalkan kita terpaksa untuk membuat package baru, maka sangat diperbolehkan. Dan di situ kita harus pastikan memang betul-betul kita butuh ya. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, kemudian kalau misalkan ada koneksi database gimana? Kalau ada semacam repository gimana? Kalau mau ada service gimana? Boleh, itu langsung aja buat di sini di tempat file ini langsung aja buat db.go gitu ya, atau repo.go atau service.go dengan package-nya main. Nah, itu boleh aja. Nah, kemudian pertanyaannya, gimana kalau handlernya banyak? Gimana kalau service-nya banyak? Gimana kalau repositorinya kita banyak? Nah, di sini kita bisa tanyakan lagi, apakah dengan semua yang banyak tadi, repo, service, handler yang banyak, itu strukturnya jadi bagus, jadi rapih kalau misalkan package-nya hanya satu? Kalau misalkan jawabannya tidak, berarti kita butuh package. Nah, di sini boleh-boleh aja. Nah, di sini kita lanjutkan aja contoh untuk menggunakan package ya. Membuat package, kapan membuat package gitu ya. Nah, di sini kita perhatikan handler ini semakin banyak, misalkan routingnya makin banyak, handlernya makin banyak gitu ya. Nah, akhirnya kita butuh untuk membuat sebuah package supaya bukan di satu file handler.go aja yang berkembang gitu ya. Nah, tapi kita mau manfaatkan package. Nah, di sini kita buatlah sebuah folder bernama handler. Nah, kemudian handler.go kita tarik aja ke dalam folder handler, kemudian kita ganti nama package-nya. Menjadi handler. Nah, di sini config itu butuh untuk dibuatkan package juga. Kenapa? Karena config ini ada di main ya, dia ada di main. Nah, kalau ada di main, kemudian diimport di handler, lalu handler diimport lagi di main di sini, maka akan terjadi cyclic dependency atau package-nya saling import gitu. Nah, itu nggak boleh di Go. Maka di sini kita butuh untuk membuat package config. Nah, config cuma satu, kenapa kita buat package? Ya, kita butuh karena kebutuhan tadi ya. Kalau nggak ada masalah yang tadi cyclic dependency itu, cyclic import, ya kita nggak akan buat package. Tapi di sini kita butuh untuk mengatasi masalah tadi. Jadi di sini kita langsung aja package config, kemudian di sini config.config, kemudian di sini handler.new handler, kemudian di sini conf-nya di new handler ini, di fungsi new handler yang di handler.go. Nah, di sini kita harus buat supaya dia terima dari config.config. Oke. Nah, di sini semuanya sudah terlihat aman ya. Nah, sekarang kita bisa pisahkan ke beberapa file, misalkan index. Di sini kita buat aja index.go. Sini package handler. Terus kita pisahkan aja cut ke sini. Oke. Nah, kemudian ada users.go package
handler. Di sini handlernya kita cut untuk yang users. Oke, sama untuk yang kategoris juga sama, kategoris.go kita buat filenya, kemudian kita buat package-nya handler, dan di sini kita cut function handlernya. Oke. Nah. Oke, sekarang struktur foldernya jadi lebih rapi. Main ada seperti ini, gitu ya. Dia menyusun config, kemudian buat handler dan jalankan HTTP service-nya. Kemudian di sini config, ya isinya config aja. Kemudian handler di sini dia sudah menjadi package yang setiap filenya itu jadi berdiri sendiri ya, berdasarkan function-function, sekumpulan function yang menjadi handler di sini. Nah, di sini kita bisa juga nambah misalkan handle post users gitu misalkan ya. Nah, di sini post new user misalkan. Nah, kita juga bisa lakukan seperti ini. Jadi gunanya file di dalam package ini hanya mengelompokkan function saja. Dia tidak membuat sebuah struct kemudian ada metode-metodenya kayak gitu, enggak. Jadi dia hanya package kemudian isinya function-function. Dan ini akan menjadi lebih simple dan mudah dites gitu. Oke, ini aja teman-teman. Semoga mudah dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.